kata Imam Ibnu Hajar di Sahihul Muriqah. Jadi ada Syiah yang tidak mengakui bahwa Sayyidina Ali punya anak dari Sayyidah Fatimah yang nama Ummi Kulsum. Jadi tidak mau. Tidak ada katanya. Itu kata Ibnu Hajar itu karena fanatik tinggi. Itu karena bodoh dia. Fanatik tinggi atau karena bodoh percaya kepada orang-orang yang fanatik. Itu kata Ibnu Hajar. Rafidhah dan fanatisme buta tuli. Fanatisme Syiah benar-benar sulit diterima akal manusia. Dan sekalipun keturunan Sayyidina Ali bukan Ahlul Bait. Bahkan nama orang yang sama dengan nama sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti Abu Bakar, Umar dan lain sebagainya dianggap musuh oleh mereka. Abu Khalifah Al-Qudaibi dalam kitabnya yang berjudul Rabihtu Sahabah walam aksar alal bait. Ini nama kitab ini. Rabihtu Sahabah walam aksar alal bait. Artinya dia itu dari sejak kecil dididik Syiah. Dari sejak kecil dia dididik Syiah karena berada di lingkungan Syiah. Itu ceritanya dia itu begitu. Akhirnya setelah dia sudah bisa berpikir, ternyata yang benar itu Ahlus Sunnah. Akhirnya dia pindah ke Ahlus Sunnah. Nah, ini ceritanya, coba ini. Dari beberapa kejadian, dari ini aku hendak menyebutkan dua kejadian. Salah satunya terjadi pada diriku sendiri setelah aku masuk ke dalam keyakinan Ahlus Sunnah. Dan kejadian satunya lagi terjadi kepada anak kecil yang tidak memahami sesuatu dari sikap-sikap fanatik seperti ini. Suatu ketika aku keluar dari masjid seusai sholat asar. Ternyata ada seorang wanita Syiah yang berusia lanjut yang dipanggil Ummu Ibrahim memperhatikan aku. Dia mengenal aku dan keluargaku dengan baik. Jadi sudah biasa, sudah akrab. Di tangannya ia membawa tas berisi beberapa kebutuhan rumah tangga. Setelah aku memberikan penghormatan kepadanya, dia bertanya kepadaku mengenai keadaanku. Tentang nenekku, ibuku, dan saudara-saudariku. Kemudian aku membantu dia membawakan barang, karena sudah tua dia, bawakan barangnya ke rumahnya yang tak jauh dari masjid. Setibanya kami di rumah, dia bertanya, dari mana kamu datang? Aku menjawabnya, dan dengan spontan aku menunjukkan ke arah masjid. Dari sana ke arah masjid. Sontak dia itu marah kepadaku, lalu meludahi wajahku. Nah, inilah seraya menghardik, membentak aku, semoga Allah menghitamkan wajahmu. Nah, coba ini fanatiknya sampai ini. Jadi ini sudah akrab sama-sama Syiah dari dia dengan dia yang punya kitab ini. Ketika dia sudah Ahlus Sunnah, dia ceritanya dia sudah dengar tapi belum membuktikan. Nah, ceritanya begitu. Setelah menghardik sudah masuk. Orang-orang berkata kepadaku bahwa dirimu berpindah ke Ahlus Sunnah, namun aku tidak percaya. Jadi dia sudah dengar banyak bahwa dia ini yang membuat kitab ini pindah ke Ahlus Sunnah. Tapi sekarang membuktikan setelah kamu dari mana, menunjuk dari sana. Maka langsung diludahi wajahnya. Nah, inilah fanatiknya sampai seperti ini.
kalau sudah mempunyai kekuatan. Kalau belum punya kekuatan, ya pakai ukhuwah Islamiyah, sama-sama Islam. Itu saja sudah. Nah. Kemudian yang kedua, ada pula kisah tentang anak kecil bernama Umar. Umar bin Ali, salah seorang pamannya bercerita kepadaku katanya, bahwa neneknya Umar yang merupakan wanita berusia lanjut, salah seorang warga Al-Qudaybiyah, dan dia sangat dekat dengan para wanita Syiah di daerah itu, sampai pada tingkatan bahwa dia kerap kali duduk bersama para wanita itu di setiap maktam, setiap ada pertemuan-pertemuan kumpul dengan wanita-wanita Syiah. Suatu hari dia duduk bersama para wanita dan dia ditemani cucunya yang nama Umar itu. Umar masih sangat kanak-kanak sehingga dia masih belum bisa menyebutkan namanya. Karena usianya masih pelat ngomongnya. Waktu itu Umar bermain-main bersama anak-anak yang lainnya di halaman rumah yang mengadakan maktam. Maktam itu dari bahasa Arab, yani selamatan gampangnya. Tiba-tiba dia terjatuh ke tanah dan menangis. Lalu salah seorang wanita dari salah satu daerah yang bertetangga dengan daerah kami mencoba bergurau untuk biar berhenti menangis, maksudnya bergurau untuk menenangkannya dan menghentikan tangisannya. Tujuannya, wanita itu menanyakannya, siapa namamu wahai anakku? Siapa nama wahai anakku? Anak tersebut menjawab Umal, karena kan pelat kan, mengatakan Umar jadi Umal. Kalau orang Jawa fasih. Hanya ada orang Jawa itu yang tidak fasih. Al-Fatihah ke Al-Fatihah. Maksudnya adalah Umar. Karena cadel, karena pelat maksudnya itu. Akhirnya mengatakan Umal. Wanita itu bertanya kepadanya sekali lagi. Karena dia tidak paham, jadi bertanya, namamu siapa nak? Gitu sepertinya. Dia tidak mengerti apa yang dikatakan oleh anak itu. Lalu anak itu mengulangi lagi, jadi mengatakan Umal. Dan nenek anak itu akhirnya menjelaskan. Nenek anak itu yang berada di dekat wanita yang Syiah itu menjawab, jadi di hadapan para wanita-wanita itu, maksudnya Umar, maksudnya namanya Umar. Dijelaskan. Setelah namanya Umar, langsung ini coba. Tiba-tiba sang nenek tadi yang tanya terkejut dengan tindakan wanita tersebut yang mendorong anak itu lantas berteriak. Setelah dijelaskan oleh neneknya yang bawa, maksudnya itu Umar. Langsung wanita itu akhirnya neneknya didorong lalu mengatakan, bagaimana itu? Berteriak, laknat Allah untukmu. Kau nama Umar, alat dilaknat Allah kamu. Anak kecil dilaknat Allah. Karena namanya Umar. Coba. Pokoknya nama Umar cek takutnya. Yang di Indonesia memang ada yang nama Umar dirubah menjadi Husin. Padahal ayahnya memberi nama Umar. Jadi sampai tingkat nama itu fanatik. Kemudian yang nenek keluar dari maktam tanpa pernah kembali lagi. Karena anaknya, cucunya sudah dihentik seperti itu dan didoakan laknat. Maka kembali, ini yang di kitab Robihtu. Artinya dia itu saya tidak rugi. Saya dengan meninggalkan Syiah, ikut Ahlussunnah, saya dapat untung sahabat karena tidak memaki-maki sahabat, dan aku tidak rugi Ahlul Bait karena Ahlussunnah itu cinta kepada Ahlul Bait yang sebenarnya. Itu maksudnya nama bukunya diberi nama
Rabihtu sahabah, aku dapat keuntungan cinta kepada sahabat dan aku tidak rugi ahlul bait karena aku tetap cinta kepada ahlul bait dengan ahlus sunnah. Nah, itulah. Sehingga dibuat namanya kitabnya. Nah, kemudian di kitab-kitab lain termasuk di sini, termasuk di kitab lain, ya kitabnya Imam Ibnu Hajar. Sepertinya jadi soal kumur, kalau di soal kumuriko, insya Allah itu. Jadi mereka dengan nama itu cek alerginya. Nama Abu Bakar cek alerginya. Nama Umar sudah cek antinya sudah. Padahal Sayyidina Muhammad Al-Hanafiyah, putranya Sayyidina Ali, punya putra bernama Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Padahal anaknya Sayyidina Ali yang dikenal dengan Muhammad Al-Hanafiyah itu punya anak lengkap, Abu Bakar, Umar, Utsman. Ummi Kulsum, putri Sayyidina Ali, nikah dengan Sayyidina Umar. Nah itu kata Imam Ibnu Hajar di Sahihul Muriko. Jadi ada Syiah yang tidak mengakui bahwa Sayyidina Ali punya anak dari Sayyidah Fatimah yang nama Ummi Kulsum. Nah, jadi tidak mau. Tidak ada katanya. Itu kata Ibnu Hajar itu karena fanatik tinggi. Itu karena bodoh dia. Fanatik tinggi itu karena bodoh percaya kepada orang-orang yang fanatik. Itu kata Ibnu Hajar. Jadi itu jelas. Jadi yang mengingkari Sayyidina Ali punya anak Ummu Kulsum itu fanatik. Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib punya putra yang bernama Abu Bakar dan Muawiyah. Nama itu sudah biasa. Sekalipun sudah kita dalam politik, Muawiyah bermusuhan dengan Sayyidina Ali. Tapi tidak mempengaruhi nama. Sayyidina Hasan As-Sibit, jadi Hasan bin Ali bin Abi Thalib, bermusyawarah dengan Sayyidina Thalha bin Ubaidillah. Itu disebutkan di kitab kita itu bahwa Syiah itu dikatakan cek bencinya kepada nama saja, cek alerginya. Padahal mereka permusuhan Sayyidina Ali dengan permusuhan secara politik, namanya biasa dan saling mendoakan baik. Jadi Sayyidina Thalha, kalau kita pahami sejarah, karena Thalha itu bergabung ke Aisyah. Sedangkan Aisyah permusuhan dengan Ali di dalam peristiwa Jamal. Jadi nama biasa sudah ada mempengaruhi. Putri Sayyidina Husain As-Sibit yang dikenal dengan Ummu Fatimah adalah putrinya Ummu Ishaq binti Thalha. Sama-sama cucu. Sukainah putri Sayyidina Husain As-Sibit adalah istrinya Zaid bin Umar bin Uthman. Namanya Zaid bin Umar bin Uthman. Jadi berarti bermusyawarah dengan Sayyidina Uthman dari segi cucu. Dan banyak lagi ini sudah, dan masih banyak lagi. Kalau kamu ingin tahu lebih banyak diantaranya saya sebut 69 Raji Al-Baqiyah fi Mukhtasar Tufaid Nas. Mukhtasar ini ya ini sudah Mukhtasar Tufaid ini. Di sini lebih lengkap itu. Tapi ini saya akan memberikan untuk apa disebut semuanya. Itu jam berapa sekarang ini? Tambah ada selesai kan?